Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar, selalu semangat dan terus giat bekerja untuk melanjutkan apa yang telah kita ikhtiarkan dalam persiapan reakreditasi Puskesmas. Kali ini saya Dr. Feni Maya Lestari ingin sharing dengan membuka standar instrumen akreditasi Puskesmas revisi yang terbaru. Dan khusus di sini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu tentang tata kelola mutu dengan membacakan satu persatu tentang bab 5, yaitu peningkatan mutu Puskesmas. Di sini teman-teman, saya berusaha untuk menyampaikannya dengan cara yang paling mudah, paling simple, dan teman-teman menjadi lebih memahami apa yang harus dikerjakan. Dalam bab 5 ini, standar yang pertama yaitu berbicara tentang peningkatan mutu dilaksanakan secara berkesinambungan. Ada 4 kriteria. Kriteria yang pertama, Kepala Puskesmas menetapkan tim dan program peningkatan mutu Puskesmas. Kemudian kriteria yang kedua, Kepala Puskesmas dan tim diberi tanggung jawab berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu. Jadi poin terpenting dari kriteria yang kedua ini adalah tentang indikator mutu, karena di sini akan kita membicarakan tentang indikator nasional mutu, kemudian indikator mutu prioritas Puskesmas, kemudian indikator mutu prioritas unit layanan. Jadi teman-teman nanti akan belajar dan bagaimana menyusun indikator prioritas Puskesmas. Di sini juga disinggung tentang indikator sasaran keselamatan pasien dan bagaimana pemilihan indikator, apa yang harus diperhatikan. Pada standar yang kriteria yang ketiga, di sini diminta dilakukan analisis dan validasi hasil pengumpulan data indikator mutu sebagai informasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu Puskesmas dan untuk penyampaian informasi tentang kinerja kepada masyarakat. Kemudian di sini kriteria yang terakhir adalah peningkatan mutu dicapai dan dipertahankan apabila siklus PDSA dalam studi itu sudah didapatkan peningkatan mutu yang tercapai, maka itu akan dipertahankan di siklus yang berikutnya. Jadi sini adalah action, yaitu menindaklanjuti hasil analisis uji coba perbaikan. Yaitu teman-teman, untuk standar 5.1 ada 4 kriteria, di mana 4 kriteria ini poinnya adalah, saya ulangi ya, kriteria pertama itu tentang tim dan program peningkatan mutu. Kemudian kriteria yang kedua tentang indikator mutu. Kriteria yang ketiga adalah analisa dan validasi dari pengukuran indikator mutu. Dan yang terakhir, kriteria terakhir adalah apabila peningkatan mutu sudah tercapai, maka dipertahankan. Oke, simple teman-teman, poin-poinnya akan saya lanjutkan dengan slide demi slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar, selalu semangat dan terus giat bekerja untuk melanjutkan apa yang telah kita ikhtiarkan dalam persiapan reakreditasi Puskesmas. Kali ini saya Dr. Feni Maya Lestari ingin sharing dengan membuka standar instrumen akreditasi Puskesmas revisi yang terbaru. Dan khusus di sini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu tentang tata kelola mutu dengan membacakan satu persatu tentang bab 5, yaitu peningkatan mutu Puskesmas. Di sini teman-teman,
saya berusaha untuk menyampaikannya dengan cara yang paling mudah, paling simple, dan teman-teman menjadi lebih memahami apa yang harus dikerjakan. Dalam bab 5 ini, standar yang pertama yaitu berbicara tentang peningkatan mutu dilaksanakan secara berkesinambungan. Ada 4 kriteria. Kriteria yang pertama, Kepala Puskesmas menetapkan tim dan program peningkatan mutu puskesmas. Kemudian kriteria yang kedua, Kepala Puskesmas dan tim diberi tanggung jawab berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu. Jadi poin terpenting dari kriteria yang kedua ini adalah tentang indikator mutu, karena di sini akan kita membicarakan tentang indikator nasional mutu, kemudian indikator mutu prioritas puskesmas, kemudian indikator mutu prioritas unit layanan. Jadi teman-teman nanti akan belajar dan bagaimana menyusun indikator prioritas puskesmas. Di sini juga disinggung tentang indikator sasaran keselamatan pasien dan bagaimana pemilihan indikator, apa yang harus diperhatikan. Pada standar yang kriteria yang ketiga, di sini diminta dilakukan analisis dan validasi hasil pengumpulan data indikator mutu sebagai informasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu puskesmas dan untuk penyampaian informasi tentang kinerja kepada masyarakat. Kemudian di sini kriteria yang terakhir adalah peningkatan mutu dicapai dan dipertahankan. Apabila siklus PDSA dalam studi itu sudah didapatkan peningkatan mutu yang tercapai, maka itu akan dipertahankan di siklus yang berikutnya. Jadi sini adalah action, yaitu menindaklanjuti hasil analisis uji coba perbaikan. Yaitu teman-teman, untuk standar 5.1 ada 4 kriteria, di mana 4 kriteria ini poinnya adalah, saya ulangi ya, kriteria pertama itu tentang tim dan program peningkatan mutu. Kemudian kriteria yang kedua tentang indikator mutu. Kriteria yang ketiga adalah analisa dan validasi dari pengukuran indikator mutu. Dan yang terakhir, kriteria terakhir adalah apabila peningkatan mutu sudah tercapai, maka dipertahankan. Oke, simple teman-teman, poin-poinnya akan saya lanjutkan dengan slide demi slide. Baiklah teman-teman, saya melanjutkan pembahasan tentang standar 5.1 yaitu peningkatan mutu puskesmas. Yang lebih detail lagi dan tidak jauh dari video saya yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang tata kelola mutu, review dari buku pedoman tata kelola mutu dari Kementerian Kesehatan. Banyak yang menanyakan kepada saya tentang dokumen-dokumen regulasi. Oke, teman-teman, untuk standar 5.1 dokumen regulasi seperti SK, pedoman, kemudian SOP tersebut nantinya akan saya bahas dalam video yang berbeda. Namun untuk sekedar mengetahui, untuk kebijakan payung dalam bab 5, teman-teman dapat menggunakan atau menyusun SK sebagai berikut sesuai dengan standarnya masing-masing. Jadi untuk standar pertama dapat teman-teman buat SK payung tentang program peningkatan mutu puskesmas. Kemudian untuk standar 5.2 dapat dibuat SK tentang manajemen risiko sesuai dengan bunyi standar. Kemudian 5.3 SK tentang sasaran keselamatan pasien. Kemudian 5.4 SK tentang insiden keselamatan pasien. Dan standar terakhir SK tentang pencegahan dan pengendalian infeksi.
Dan kembali saya sampaikan kunci penting untuk memahami standar 5.1 yang khusus berbicara tentang program mutu puskesmas. Di sini ada 4 kriteria yang bila dicari kata kuncinya, kriteria pertama adalah tentang tim dan program peningkatan mutu puskesmas itu sendiri. Di sini isinya nanti akan saya bacakan dalam pokok pikiran dari kriteria 511. Kemudian kriteria 512 itu membahas tentang indikator mutu. Kemudian kriteria 513 membahas tentang analisa, validasi, dan pengukuran indikator mutu. Kemudian kriteria yang terakhir 514 ini apabila sudah didapatkan dari hasil studi itu didapatkan program peningkatan mutu yang berhasil mencapai target, maka dilakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam siklus PDSA. Ya, saya buka kembali standar instrumen untuk bab 5. Standar 5.1 untuk peningkatan mutu. Di sini saya akan membacakan pokok pikiran dari kriteria yang pertama, yaitu Kepala Puskesmas menetapkan tim dan program peningkatan mutu puskesmas. Pokok pikiran yang pertama berbunyi, penyelenggaraan pelayanan, baik pelayanan manajemen, pelayanan upaya kesehatan masyarakat atau UKM maupun UKP, harus dapat menjamin mutu dan keselamatan pasien, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Yang dimaksud dengan pasien adalah individu yang menerima manfaat layanan, baik layanan kesehatan perseorangan maupun layanan kesehatan masyarakat. Oke, ini poinnya adalah teman-teman mudah dipahami ya, bahwa peningkatan mutu ini dilakukan baik dalam administrasi manajemen, UKM, dan UKP. Jadi tidak bisa dipisah-pisah menjadi satu kesatuan yang bersinergi. Mudah sekali ya. Kemudian pokok pikiran yang berikutnya, yang kedua, agar upaya peningkatan mutu di puskesmas dapat dikelola dengan baik dan konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, maka ditetapkan PJ Mutu, penanggung jawab mutu, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim mutu puskesmas. Jadi di sini diminta untuk menetapkan penanggung jawab mutu atau ketua tim mutu, di mana kemudian bila sudah terbentuk tim mutu, ini terdiri dari koordinator mutu seperti koordinator keselamatan pasien, KP, kemudian PPI, K3, dan seterusnya yang dalam penetapannya disesuaikan dengan kemampuan SDM yang tersedia di puskesmas, sesuai dengan diuraikan di dalam buku pedoman tata kelola mutu puskesmas. Jadi ini tentang struktur organisasi tim mutu puskesmas. Saya membuka slide tentang tim mutu puskesmas, di mana setelah di-SK-kan oleh Kepala Puskesmas, maka inilah struktur organisasinya. Di bawah Kepala Puskesmas itu adalah tim mutu puskesmas, yang di bawahnya lagi ada koordinator keselamatan pasien, koordinator PPI, koordinator manajemen risiko, koordinator audit internal, koordinator K3 kesehatan dan keselamatan kerja, dan koordinator mutu kepemimpinan dan manajemen puskesmas, UKM, dan UKPP, yang masing-masing dalam SK itu diuraikan, disebutkan dalam lampiran uraian tugas masing-masing koordinator. Bunyi dari pokok pikiran selanjutnya, jika sumber daya tersedia, maka dapat dibentuk tim peningkatan mutu, tim manajemen risiko, tim keselamatan pasien, dan tim PPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, maka penunjukan PJ Mutu itu menjadi satu juga sebagai koordinator keselamatan pasien, PPI, dan manajemen risiko. Ini dibolehkan dipegang oleh satu orang.
Ya, kemudian penunjukan dan persyaratan kompetensi untuk PJ Mutu ditentukan oleh Kepala Puskesmas, di mana persyaratan kompetensi tersebut antara lain adalah minimal D3 Kesehatan, kemudian mempunyai kapasitas untuk mengelola mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko dan PPI, serta mempunyai pengalaman kerja di puskesmas minimal 2 tahun dan pernah mengikuti workshop tata kelola mutu. Jadi ini ya syarat terakhir ya, diusahakan pernah mengikuti workshop tata kelola mutu. Jadi sudah punya bayangan apa yang menjadi uraian tugasnya gitu. Yang selanjutnya, para tim atau petugas yang bertanggung jawab tersebut mempunyai tugas dan untuk menyusun program, melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan membudayakan kegiatan peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI. Para tim tersebut juga harus menjamin pelaksanaan kegiatan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi ini adalah uraian tugas dari tim mutu. Selanjutnya, perlu ditetapkan kebijakan, prosedur, pedoman, dan program peningkatan mutu puskesmas sebagai acuan bagi kepala puskesmas, penanggung jawab upaya pelayanan dan koordinator, serta pelaksana kegiatan puskesmas dalam hal peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI. Nah, empat item ini selalu diulang-ulang ya, peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI, sesuai dengan bab 5. Ini cukup mudah ya teman-teman. Di sini disuruh menetapkan, kita disuruh untuk diminta untuk menyusun kebijakan atau SK, kemudian SOP dan pedoman dan program peningkatan mutu puskesmas yang terkait dari 4 item tersebut. Selanjutnya, program peningkatan mutu yang dibuat secara harus mencakup minimal tujuan, target, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Program peningkatan mutu perlu diperbaharui secara berkala. Program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor terkait. Ini di video saya sebelumnya yang membahas tentang tata kelola mutu sesuai dengan buku pedomannya. Di sini berbicara tentang bagaimana kita mengawali program mutu ini dengan menyusun perencanaan mutu puskesmas, di mana di situ pastinya teman-teman membuat sebuah jilitan mirip dengan ketika kita menyusun perencanaan tingkat puskesmas di manajemen puskesmas ya, di P1. Jadi di mutu pun kita diminta untuk menyusun perencanaan mutu puskesmas yang kemudian berlanjut dengan siklus PDSA. Itu tadi, nanti PDSA-nya akan kita bahas lagi ya. Kemudian pokok pikiran selanjutnya, kepala puskesmas perlu memfasilitasi, mengalokasikan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk program mutu sesuai dengan ketersediaan anggaran. Baiklah, ini dalam program mutu, dalam perencanaan program mutu yang di video saya sebelumnya itu ada bagian kita membahas perencanaan penyusunan plan of action atau POA, di mana dalam POA tersebut itu ada pembiayaan dan sumber daya. Oke, untuk selanjutnya sedikit lagi untuk pokok pikiran, tinggal 3 lagi ya. Program peningkatan mutu, program keselamatan pasien, program manajemen risiko, dan program PPI disusun secara kolaboratif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, sampai dengan penilaian dan tindak lanjut. Oke teman-teman yang menyimak video saya sebelumnya pada tata kelola mutu, dalam siklus PDSA, Plan, Do, Study, Action, perencanaan ini adalah bagian dari plan. Kemudian pelaksanaan ini bagian dari do. Kemudian pengawasan dan pengendalian sampai dengan penilaian ini bagian dari study.
dan tindak lanjutnya adalah bagian dari action. Maka apabila kita menyusun ini dengan lengkap, melaksanakannya dengan komplit, maka proses PDSA kita dianggap nanti sudah baik dan dapat menyumbangkan poin 10 ya harapannya. Amin. Selanjutnya, program peningkatan mutu, keselamatan pasien, program manajemen risiko, dan program PPI disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat, ketentuan perundang-undangan, perkembangan teknologi, dan pedoman yang berlaku dalam rangka upaya-upaya perbaikan berkesinambungan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kegiatan. Di sini maksudnya adalah siklus PDSA yang sudah berjalan tersebut itu akan diulang lagi berupa siklus baru, karena PDSA ini lamanya maksimal 6 bulan ya untuk studi dan dilanjutkan dengan siklus yang baru seperti ini. Jadi seperti ini bentuk siklusnya teman-teman. Jadi satu siklus besar kita melaksanakan plan, do, study, action dalam tata kelola mutu. Kemudian apabila dalam proses tadi, dalam pengawasan dan penilaian itu tadi, kemudian didapatkan ternyata ada yang belum tercapai dan perlu diperbaiki, maka siklus baru itu kita buat kembali ke plan lagi, ke perencanaan lagi. Jadi ini penerapannya seperti ini ya. Oke teman-teman, ini untuk EP-nya, elemen penilaian yang pertama. Kepala Puskesmas menetapkan program peningkatan mutu dan tim atau petugas diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI yang memenuhi persyaratan kompetensi. Ini artinya dokumen regulasinya adalah SK tentang tim peningkatan mutu dan program peningkatan mutu beserta uraian tugas dan persyaratan kompetensi. Kemudian EP yang kedua, tim mutu menyusun dan memperbaharui program peningkatan mutu secara berkala, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan upaya perbaikan mutu. Di sini diminta siklus PDSA yang sudah terdokumentasi mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian pengawasan dan penilaiannya, dan tindak lanjutnya berupa siklus yang terdokumentasi. Kemudian yang ketiga, program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor. Artinya dalam tingkat puskesmas ada pertemuan, boleh dalam minilog atau pertemuan mutu yang dihadiri oleh kepala puskesmas dan seluruh karyawan, serta pertemuan lintas sektor yang dihadiri muspika dan lintas sektor lainnya untuk mensosialisasikan peningkatan mutu. Kemudian EP yang terakhir, untuk EP yang ketiga, kelengkapannya adalah seperti biasa ya, kelengkapan pertemuan. Jadi di situ ada undangan, ada daftar hadir, ada notulen, ada foto-foto dan laporan hasil kegiatan. Oke, di EP yang terakhir di sini diminta dilakukan pengawasan, pengendalian, penilaian, tindak lanjut, dan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan program PPI. Sama ya, ini juga PDSA, siklus PDSA mulai dari perencanaan program mutu, kemudian pelaksanaannya, kemudian studi itu adalah pengawasan dan penilaiannya, dan tindak lanjutnya itu sudah ada contoh-contoh pendokumentasiannya di video saya tentang tata kelola mutu. Oke teman-teman, cukup banyak yang kita pelajari dalam kriteria 511 untuk standar 5.1. Nanti akan saya split. Bila terlalu panjang juga teman-teman, yang saya khawatirkan banyak yang skip sehingga terlewatkan informasi apa yang harus kita pelajari ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk kriteria 511. Akan saya lanjutkan dengan kriteria 512.
Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.